Terpujilah nama Tuhan. Kerinduan Tuhan buat tiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu berakar, bertumbuh dalam kasih karunia Allah, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Mari bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya! Satu
Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Senang pada hari ini saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saat ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman yang akan menjadi kekuatan, menjadi makanan bagi jiwa kita. Puji Tuhan, mari dimanapun saudara berada pada saat ini, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing, terambil dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, pada ayat yang kedua. Surat 1 Petrus yang kedua, pada ayat yang kedua. Demikian bunyinya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bertumbuh sehat dalam kerohanian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah makhluk rohani dengan pengalaman jasmani, yaitu saat kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita menjadi pribadi yang berbeda dengan manusia lainnya, karena kita adalah pribadi-pribadi rohani yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kalau kita melihat pembacaan di ayat yang kedua tadi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara, mungkin kita perlu menelusuri di ayat sebelumnya, yaitu di pasal yang pertama pada ayat yang ke-23. Kita perhatikan di ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat juga bagaimana Rasul Yohanes dalam Injilnya yang pertama, ayat yang ke-12 dan ke-13 menyinggung tentang bagaimana setiap orang yang percaya dalam nama Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, tetapi oleh Allah sendiri. Kapan hal itu terjadi? Yaitu ketika kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah seperti ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Satu kelahiran yang bersifat misterius. Sampai-sampai seorang guru besar saja yang bernama Nikodemus tidak mengerti akan hal ini. Tetapi terima kasih kepada Tuhan bahwa saudara dan saya diberikan anugerah untuk mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Allah. Nah, pada kesempatan ini mari kita melihat sambil kita merenungkan tentang bagaimana seorang bayi yang dilahirkan itu tentu akan bertumbuh. Dan pertumbuhannya, saudara, sangat ditentukan oleh asupan nutrisi yang dia terima dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah air susu yang dia terima dari ibunya. Dan sebagai seorang bayi di dalam Tuhan, yang dilahirkan di dalam Tuhan, maka kita sangat membutuhkan pertumbuhan yang baik yang ditentukan oleh air susu yang sungguh, susu yang sejati. Kalau tadi kita kembali membaca di dalam ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani.
Air susu yang murni dan yang rohani. Ini berbicara tentang firman Allah yang murni. Firman Allah yang tidak tercampur dengan pengajaran manusia. Seperti susu yang diterima oleh seorang bayi yang menyusu kepada ibunya. Tidak ada campuran. Sungguh itu adalah makanan atau minuman yang sejati, yang murni, yang dia terima dari ibunya sendiri. Demikian juga Allah mau agar setiap kita bertumbuh sehat dalam kerohanian. Terlebih lagi kita hidup di akhir zaman, saudara, ada begitu banyak hal yang bisa disajikan dan dipertontonkan kepada kita. Itu menjadi seperti asupan, seperti makanan yang diterima oleh jiwa kita, oleh batin kita. Yang kalau kita tidak selektif, kita tidak punya filter yang benar, maka itu akan menjadi sesuatu yang justru membahayakan kerohanian kita. Kalau kita merunut, tadi kita sudah membaca di pasal yang pertama ayat yang ke-23, maka di pasal yang kedua ayat yang pertama, sebelum masuk di ayat yang kedua, di situ ada sebuah peringatan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa seseorang yang sudah dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus, kalau menurut Injil Yohanes pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kelima, dilahirkan oleh air dan roh, dilahirkan dari atas, kok di ayat yang pertama kita bisa melihat ada sebuah nasihat untuk membuang hal-hal yang jahat. Yang kita bisa lihat di sini ada 5 hal yang dikatakan buanglah. Seperti seseorang yang mengenakan pakaian yang kotor, yang harus dilepaskan. Pakaian yang sudah tidak baik lagi, yang harus dibuang. Sesuatu yang dianggap jijik untuk dilepaskan. Yang ternyata, saudara, itu ada juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, disadari atau tidak. Saya tidak akan merinci, saudara, tetapi secara garis besar, hal-hal yang harus dibuang, itu adalah kejahatan. Yang dalam artian terbatas, saudara, amarah yang terpendam. Sehingga itu mendorong seseorang untuk berbuat jahat, untuk melampiaskan kemarahannya itu. Yang kedua, yang harus dibuang tipu muslihat, yaitu penipuan dengan perkataan. Mungkin sanjungan yang bersifat menjilat, palsu atau licik. Yang ketiga, di sini ada kemunafikan, yaitu berpura-pura. Yang keempat, kedengkian, iri hati. Yang kelima, fitnah, atau terjemahan lama dipakai kata umpat, yaitu kata-kata yang mencela atau menentang. Nah, saudara, itu bisa menjadi sesuatu yang masuk dalam kehidupan kerohanian kita, sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan yang sehat secara rohani. Itulah sebabnya buang semuanya itu. Ada hal-hal yang bisa mengganggu pertumbuhan kita. Tetapi baiklah, datang kepada ayat yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang dikenal oleh bayi yang baru lahir hanyalah sesuatu yang disodorkan oleh ibunya. Saudara, saya percaya Allah kita adalah Allah El Shaddai. Dia seperti seorang ibu yang memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, yaitu firman Allah. Dan di sini saudara dikatakan yang selalu ingin. Jadi kita perlu punya hasrat. Kita perlu punya sesuatu yang merindukan kehadiran Allah melalui firman-Nya yang akan mengenyangkan, yang akan memberikan nutrisi bagi jiwa kita. Merindukan firman Tuhan, selalu ingin. Saudara, jujur harus kita akui, dunia dengan segala keindahannya begitu menarik perhatian kita. Bahkan ada banyak di antara kita pun menjadi terlena. Karena itu adalah sesuatu yang sangat real. Sementara saudara, seringkali orang menganggap, anak-anak Tuhan menganggap bahwa firman Allah itu seperti mana
yang membosankan. Padahal saudara, firman Allah itu adalah makanan yang sungguh bagi jiwa kita. Kalau kita ingin bertumbuh dengan sehat dalam kerohanian kita. Itulah sebabnya di ayat ini dikatakan, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya, saudara, bukan pengetahuan dunia, bukan hikmat manusia yang akan membuat kerohanian kita bertumbuh, yaitu hanya firman Allah yang dihidupkan oleh Roh Kudusnya, sehingga kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, dalam New English Translation, kata bertumbuh dan beroleh keselamatan itu dipakai kata you may grow up to salvation. Bertumbuh menuju keselamatan. Jadi saudara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini, supaya keselamatan itu menjadi sesuatu yang betul-betul real dalam hidup kita. Yohanes 17, di ayat yang ketiga, saudara, saya akan bacakan bagi saudara. Di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 ayat yang ketiga, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, untuk menuju keselamatan, yaitu pertumbuhan kerohanian kita, kita harus mengenal Dia secara pribadi, dan itu melalui firman-Nya. Dan saya akan simpulkan, saudara, input menentukan output. Kalau ingin pertumbuhan kerohanian kita bertumbuh dengan baik, inputnya harus jelas, yaitu firman Allah. Jangan harapkan sesuatu yang baik kalau yang masuk adalah yang buruk. Jadi mari arahkan hati kita kepada firman, agar itu menjadi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar, Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami hari ini. Terima kasih kami diingatkan bahwa kami sudah dilahirkan bukan dari keinginan manusia, tapi dari Allah sendiri melalui firman dan Roh Kudus-Nya. Dan Tuhan mau supaya kami boleh bertumbuh menuju keselamatan. Dan Tuhan, biarlah kami menyadari pertumbuhan itu ditentukan oleh seberapa banyak kami menerima kebenaran firman Allah, yaitu mengenal Engkau Allah yang hidup dan Yesus Kristus yang adalah Putra yang tunggal. Oleh karena itu Tuhan, mari pada kesempatan ini kami membuka hati kami. Biarlah setiap kebenaran firman Allah yang kami terima itu menjadi satu asupan yang bernutrisi bagi jiwa kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, segala puji bagi Engkau. Berkati setiap kami yang sudah dengar firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi rema yang nyata bagi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, segala puji bagi Engkau. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, alaskan semuanya hanya di dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.